Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan Bapak. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan materi dengan mata pelajaran tematik dengan fokus pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas tentang luas dan letak geografis Indonesia. Anak-anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia, negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 17 Agustus 1945, Indonesia, negara kita, sudah memerdekakan diri dan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Dan semenjak saat itu, negara kita terus berbenah, membangun sehingga kita saat ini menjadi negara Indonesia yang berkembang. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwa kalau kita melihat letak Indonesia dari Sabang sampai Merauke terbentang banyak, sehingga Indonesia diberi julukan dengan negara 1000 pulau. Mengapa demikian? Karena memang Indonesia memiliki banyak pulau dan juga Indonesia dinamai dengan negara maritim. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena juga Indonesia ternyata memiliki banyak pulau dan banyak laut, sehingga laut di negara kita dikatakan sebagai pemersatu antar pulau. Anak-anakku sekalian, ternyata luas wilayah Indonesia ini begitu luas sekali. Lebih kurang 1905 juta kilometer persegi terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan pulau-pulau besar dan pulau kecilnya juga. Jika melihat secara letak geografis, ternyata negara kita diapit oleh 2 benua dan 2 samudera. Benua apa saja itu? Yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian juga ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga jelas ternyata letak negara kita ini sangat menguntungkan untuk kita semua. Mengapa demikian? Kita lihat ternyata Indonesia dikelilingi oleh banyak negara-negara kecil maupun besar di sekitarnya, terutama di kawasan Asia Tenggara. Dan jika kita lihat ternyata Indonesia juga berbatasan dengan negara-negara lain. Sebagai contoh, sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, dan juga Filipina. Dan sebelah selatan kita lihat Indonesia berbatasan dengan Australia, yang juga disebut sebagai, selain negara, juga Australia disebut sebagai benua. Karena daratan yang sangat luas sekali Australia ini. Kemudian jika kita melihat ke sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan kita melihat ke sebelah timur, Indonesia juga berbatasan dengan Papua New Guinea. Anak-anakku sekalian, Indonesia tentulah negara yang sangat kaya. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa ternyata Indonesia memiliki kelebihan di antara negara-negara lain yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kita lihat kelebihannya, satu, Indonesia mudah bekerja sama dengan negara-negara lain karena letak yang sangat strategis. Kemudian yang kedua juga Indonesia ternyata sangat maju pesat di bidang ekonomi. Mengapa demikian? Karena Indonesia sama halnya seperti negara Singapura sebagai transit perdagangan dari satu pulau ke pulau yang lain ataupun dari satu negara ke negara yang lain. Sehingga ini sangat menguntungkan negara kita. Kemudian yang ketiga juga adalah sangat beruntung sekali kita dijuluki adalah negara kepulauan. Dengan banyaknya pulau ini, kita juga mendapatkan banyak sekali suku, bangsa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Sehingga kita kaya akan semua itu.
Dan jika kita lihat semboyan di negara kita, di Garuda Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu menandakan atau mensinkronkan antara kehidupan pribadi atau kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai pulau yang ada di Indonesia dengan apa kehidupan di masyarakatnya, sehingga sekalipun mereka berbeda-beda, datang dari suku bangsa yang berbeda, budaya yang berbeda, mereka tetap satu tujuan, yaitu tentu saja tujuannya adalah Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Anak-anakku sekalian, walaupun demikian ternyata Indonesia pun memiliki kekurangan selain kelebihannya, yaitu karena letaknya juga ternyata Indonesia berada tepat di bawah tumbukan lempeng benua, sehingga negara Indonesia rawan terjadi gempa bumi ataupun tsunami dan lain sebagainya. Kemudian banyak juga pencurian ikan di laut kita karena memang Indonesia begitu terkenal dengan kekayaan dari alam lautnya. Sehingga terjadi sekali lagi rawan pencurian oleh nelayan-nelayan di luar negara kita yang masuk ke perairan wilayah negara Indonesia. Sebagai kesimpulannya pada pertemuan kali ini, tentu saja bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik terbentang dari Sabang sampai Merauke. Itu semua untuk siapa? Untuk kemajuan kita bersama, tentu saja dengan perjuangan semua rakyat Indonesia. Demikian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.